Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan setelah dicalonkan menjadi baca wapres Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto. Hasto mengklaim sudah ditelepon Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bahwa Gibran akan segera dikuningkan. Teka-teki status kepartaian Gibran Rakabuming Raka akhirnya terjawab. Setelah saling menahan antara PDIP dan Gibran, Sekjen Hasto Kristianto memastikan Wali Kota Surakarta itu kini tidak lagi sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menilai berdasarkan undang-undang partai politik seseorang tidak bisa diusung parpol yang berbeda karena memiliki KTA ganda. Menurut Hasto, putra sulung Presiden Jokowi itu sudah mengirimkan surat pengunduran diri sehingga secara etika politik terpenuhi, yakni pada saat berpamitan dengan Puan Maharani. Sekjen Hasto membantah jika partainya kesulitan memberhentikan Gibran. Nah, karena saya juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat, Pak? Ya, suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menyatakan partainya mengundang bacawa pres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka dalam acara ulang tahun ke-59 Partai Golkar termasuk Presiden Joko Widodo. Aceh menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran soal bergabung dengan Partai Golkar. Memang kami tentu menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Gibran untuk apakah beliau akan bergabung dengan Partai Golkar. Kan sudah diumumkan dalam Rapimnas untuk menjadi cawapres, itu sudah cukup. Terima kasih. Tidak harus menjadi Golkar, Pak berarti ya? Tidak menjadi anggota, tidak harus anggota ya Pak? Tidak harus menjadi anggota ya Pak, Mas Gibran? Gimana Pak? Berarti nggak perlu dikuningkan? Yang penting menang dulu. Adapun sejak Gibran diminta untuk mengembalikan kartu tanda anggotanya oleh DPC PDIP Surakarta, Gibran memang belum memberikan statement resmi terkait partai mana yang akan menjadi rumah barunya. Namun bagi Aceh, Partai Golkar merupakan partai yang pertama mengusung Gibran sebagai bacawa pres melalui hasil Rapimnas 2 tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, benarkah hari ini Golkar akan resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader Golkar? Apakah urusan Gibran dengan PDI Perjuangan sudah betul-betul tuntas? Mengapa semua pihak seperti tidak mau tegas mengenai status keanggotaan Gibran di partai? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Maman, Bang Masinton, dan juga Bang Ray. Halo, malam Mbak Siti, Pak Maman, Pak Ray. Baik, saya akan mulai dari yang kuning dulu karena isunya Gibran akan dikuningkan. Jadi Bang Maman, benarkah di acara HUT Golkar hari ini ada acara spesial pengumuman resmi Gibran sebagai kader Golkar? Iya, selamat malam Mbak. Selamat malam Bang Ray, selamat malam Bang Masinton. Pertama saya harus sampaikan bahwa malam hari ini agenda kita adalah agenda memperingati Hari HUT Partai Golkar yang ke-59, di mana ada beberapa rangkaian-rangkaian acara seremonial dan lain-lainnya. Ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-59 Partai Golkar yang salah satunya bakti sosial dan ke beberapa tempat dan sumbangan kepada anak yatim piatu. Jadi sampai hari ini agendanya hanya membahas mengenai HUT Partai Golkar, Mbak. Nah. Oke. Kalau begitu saya mulai dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan yang menyatakan sudah ditelepon oleh Ketua Umum Anda Pak Erlangga kalau Gibran akan segera dikuningkan. Benarkah pernyataan itu? Ya, kalau misalnya terkait apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, saya pikir
pertanyaannya disampaikan saja kepada Mas Hasto, kan yang melempar wacana itu kan Mas Hasto. Jadi artinya Apakah kami dari sih posisi Golkar Partai membenarkan Golkar atau tidak membenarkan pernyataan itu, Bang Maman? itu percakapan antara Mas Hasto dengan Ketua Umum, Mbak. Artinya percakapan personal. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan ya, bahwa posisi Partai Golkar terbuka untuk siapapun. Nah, sedangkan pada posisi Mas Gibran, ya itu kan hak konstitusi dan hak politiknya Mas Gibran. Apakah dia nanti tetap di PDI atau bukan, itu bukan wilayahnya Partai Golkar, itu menjadi hak politiknya Mas Gibran. Artinya posisi Partai Golkar tidak pada posisi mendorong ataupun menekan. Ya, kita kan partai terbuka ya kepada siapapun selain Mas Gibran juga kita terbuka. Artinya apalagi seorang kader muda potensial ya kalau memang Mas Gibran ingin bergabung di Golkar ya kita dengan senang hati. Tetapi kalau pada posisi kita mengepus atau menekan itu tidak pada posisi itu. Nah, sampai hari ini kita hanya mengetahui bahwa status Mas Gibran adalah kader PDIP. Ya kita nggak ngerti, itu kan domain internal partai PDIP seperti apa. Oke. Nah itu satu ya. Yang kedua, berarti Bang Maman, fokus kami Anda katakan sekarang sampai ini, hari ini status Gibran yang Anda tahu masih kader PDI Perjuangan, berarti sekaligus Anda ingin membantah kalau Gibran sudah menjadi kader Golkar? yang pasti Mbak, satu hal ya saya ingin sampaikan nih kepada publik nih semuanya. Fokus kita sekarang ini pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi sekarang ini tugas saya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, bagaimana caranya memastikan seluruh mesin infrastruktur Partai Golkar di 38 provinsi, di kecamatan, di desa, di kabupaten kota, dan sampai ke TPS-TPS bergerak untuk mendukung pemenangan Mas Gibran dan Pak Prabowo. Jadi bagi kami urusan Mas Gibran di Golkar atau bukan di Golkar bukan sesuatu yang penting. Jadi itu hak politiknya seorang Gibran, Mbak. Jadi kami tidak mau masuk ke dalam domain yang memang menjadi hak politiknya seorang Gibran. Itu kan kita nggak bisa ganggu gugat, Mbak ya. Artinya seperti apa Mas Gibran dan bagaimana. Tapi satu hal saya ingin sampaikan, jangankan Mas Gibran, Bang Masinton kalau mau masuk Golkar pun saya terima. Aduh, oke. Sebelum ke Bang Masinton ya, menjawab satu Jadi soal kita Gibran terbuka saja aja sulit gitu. sekali. Coba saya tanya dulu ke Bang Rey. Bang Rey, kenapa sih sepertinya agak sulit untuk menjawab dengan singkat saja sebetulnya Gibran ini statusnya sudah kader Golkar atau belum, ya atau tidak? Kenapa itu terkesan begitu sulit? Pertama begini, boleh jadi untuk acara malam ini Gibran tidak akan digolkarkan, tapi mungkin sudah ada pembicaraan langkah-langkah yang menuju ke arah penggolkaran Gibran. Nah, cuma mungkin tidak di momen Bang Rey, audio Anda hilang? Halo, Bang Rey. Boleh dibuka audionya, Bang Rey? Bang Rey, audio Anda sepertinya ditutup. Boleh dibuka audionya? Gibran kalau sampai beliau disambut di dalam harlah untuk jadi anggota. Itu pertama. Nah, tapi kemungkinan kedua adalah Gibran sendiri dalam posisi masih menimbang. Apakah masuk Golkar atau masuk partai lain atau tanpa Golkar, tanpa partai sama sekali gitu. Nah, kenapa Gibran menimbang? Ya, baik, kami kembali mengalami gangguan audio dengan narasumber kami. Kalau begitu kita jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak, nanti kita sambung lagi usai jeda berikut ini. Baik, kembali lagi di Prime Time News. Pemirsa, kami masih membahas kenapa tidak ada pernyataan tegas baik itu dari Gibran, PDI Perjuangan atau Golkar soal status keanggotaan Gibran di partai saat ini. Kenapa seperti tidak gentleman mengakui status Gibran yang sebenarnya, Bang Rey? Bang Rey, dibuka audionya, Bang Rey.
Oke, halo. Ya, silakan dijawab. Kenapa seperti bagus. tidak gentleman mengakui status Gibran yang sebenarnya, Bang Rey? Satu, saya kira begini, boleh jadi Gibran sudah jadi anggota tetapi tidak diumumkan melalui Harlah ini. Karena kalau diumumkan melalui Harlah itu kan ada kesan terlalu istimewa bagi Gibran untuk menjadi anggota biasa, kok harus diumumkan di Harlah gitu. Atau yang kedua, memang Gibran yang sendiri belum memutuskan untuk masuk ke salah satu anggota partai politik. Jadi boleh jadi beliau memilih jalan untuk independen dulu gitu ya. Atau yang ketiga boleh jadi tidak ada titik temu antara Golkar dengan Gibran. Mungkin Gibran menawar tentu baik, Partai kami kembali. Golkar lebih kira-kira tepatnya bagaimana? Apakah memang langsung masuk struktur atau ya seperti yang lain? Gibran kalau mau jadi masuk Golkar ya anggota biasa dulu, nanti ikut pelatihan sana pelatihan sini untuk kemudian bisa masuk dalam struktur tertentu di dalam institusi Partai Golkar gitu. Saya kira 3 skenario ini yang sekarang mungkin sedang berkembang, yang saya tidak tahu mana yang lebih pasti, apakah tidak ada titik temu Golkar dengan Gibran untuk posisi, atau sudah ada tapi tidak diumumkan pada momen ini karena dianggap itu terlalu istimewa begitu ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih, Bang Rey. Sekarang saya beralih ke Bang Masinton ya. Oke, karena agak terputus-putus, Bang Rey, saya beralih ke Bang Masinton. Bang Masinton, jadi sebetulnya urusan Gibran dengan PDI Perjuangan sudah tuntas semua, apa belum? Ya alhamdulillah sudah tuntas. Begitu dicalonkan kan ya tuntas. Nah jadi ya selamat sama Bung Maman dan kawan-kawan. Ya kalau nanti segera disiapkan KTA baru gitu ya buat anggota yang baru. Begitu Pak Maman. Nah tentu bagi kami ya sikap kami jelas ya. Ya kalau tidak sesuai dengan ADART partai ya berarti sudah bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Dan DPC PDI Perjuangan Surakarta atau Solo sudah meminta untuk pengembalian KTA. Nah tentu ini menegaskan bahwa selama ini yang ditanyakan oleh publik, gimana nih sikap PDI? Sikap PDI sejak awal jelas, tegas. Begitu. Nah cuman kami tidak mau reaktif, terkesan terreaksioner. Nanti malah jadi dibalik-balik, terbalik-balik, malah digoreng-goreng menjadi opini seakan-akan kami menjolimin. Nah tentu sejak awal sudah kami sampaikan bahwa ketika dicalonkan dengan berpasangan dengan capres lain yang bukan calon presiden PDI Perjuangan, sudah otomatis ya, bukan Bang lagi Masinton menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Betul. Tapi kan banyak Jadi yang bertanya begini, Bang Masinton. Biasanya kalau dari PDI Perjuangan itu langsung tegas ada surat pemecatan, tidak menunggu kader membalikan KTA-nya. Kalau sekarang kenapa ditunggu dulu KTA dibalikan? Kenapa tidak dikirimkan surat pemecatan? Ya sama aja itu Mbak. Dalam aturan organisasi itu ada yang dipublish, ada yang secara tertutup. Saya beberapa kali menerima surat peringatan. Ada yang dipublish, ada yang tertutup dikirimkan, begitu ya. Jadi sikapnya tegas. Ini bahwa ini adalah persoalan cara menyampaikan ke publik aja, agar tidak digoreng-goreng. Terkesannya nanti PDI Perjuangan seakan-akan jolim terhadap anggotanya yang sudah tidak sejalan dengan garis keputusan partai. Jadi ini lagi-lagi persoalan cara aja Mbak, agar ini kita letakkan secara proporsional, kita tidak reaktif menyikapinya. Jadi kalau secara sikap sudah jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi PDI Perjuangan, sikapnya sudah jelas bahwa yang tidak sejalan dengan garis partai ya berarti bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Dan kemudian apakah begitu juga dengan Bobi Nasution, Bang Masinton? Bobi kan hari ini dipanggil ke DPP. Apakah akan ada sikap tegas kepada Bobi yang sudah bilang mendukung Prabowo Gibran? Iya, kalau sikapnya tidak lagi sejalan dengan garis partai, automatically begitu ya, bukan lagi menjadi bagian dari perjuangan kepartaian, karena PDI Perjuangan sudah diumumkan oleh Bu Megawati, calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Prof Mahfud sebagai calon wakil presidennya. Begitu. Baik.
Oke, kalau begitu. Bang Maman, boleh singkat saja apakah pengumuman Gibran menjadi kader Golkar atau tidak itu masalah timing saja? Saya pikir terkait, saya ulangi lagi Mbak ya, saya pertegas lagi. Terkait Gibran di Golkar atau tidak di Golkar, it's not a big deal. Prioritas pertama kita adalah bagaimana caranya memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Apabila Mas Gibran mau masuk Golkar, Golkar terbuka dengan lapang dada. Dari awal saya sudah bilang, jangankan Mas Gibran, Bang Masinton aja kalau mau masuk Golkar saya terima. Bahkan saya yang langsung ngantar KTA-nya ke Bang Masinton. Nah, jadi bagi saya ini berlaku untuk siapapun. Nah, terkait nanti keberadaan Mas Gibran di partai mana atau apapun itu adalah hak politiknya beliau. Saya pikir kita serahkan saja itu menjadi hak politiknya beliau sebagai salah satu anak muda potensi ke depan. Saya pikir itu, Baik. Mbak. Oke, terima kasih Bang Maman Abdurrahman dan juga Bang Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Dan sebelumnya ada Bang Ray Rangkuti, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.